Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana penggunaan video online ini. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana penggunaan video online, tentu ibu-ibu harus tahu dulu apa itu video online. Nah, video online atau Continuing Professional Development atau sering disebut juga dengan BP2KB, yaitu program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang merupakan proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai bidan guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, oleh sebab itu, atas tuntutan era globalisasi yang semakin berkembang, saat ini diresmikanlah situs video online bagi bidan. Sebuah sistem perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dalam bentuk elektronik secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi kegiatan CPD oleh semua pemangku kepentingan. Nah, ngomong-ngomong mengenai video online, maka tidak akan terlepas dari jumlah SKPIB yang harus disiapkan oleh seorang bidan. Nah, jumlah SKPIB yang harus disiapkan yaitu ada 25 SKP dan 25 SKP selama 5 tahun. Nah, untuk jumlah SKP ini setiap tahunnya harus dikumpulkan 5. Berarti di sini tidak boleh dirapel ya ibu-ibu. Jadi setiap tahun ibu-ibu menyiapkan 5 SKP untuk pengurusan STR nantinya. Nah, SKP atau Satuan Kredit Profesi yaitu bukti pengakuan terhadap bidan yang melakukan kegiatan pengembangan keprofesiannya yang diberikan oleh OP atau organisasi profesi. Seperti saya katakan tadi bahwasanya SKP itu berjumlah 25 SKP dalam 5 tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan CPD online. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke tutorialnya, ibu-ibu harus menyediakan dulu bahannya, ya kan diupload untuk video online. Di sini bahan yang akan diupload yaitu kita persiapkan ijazah terakhir dengan ijazah ijazah terakhir dan ijazah bidannya. Nah, di sini siapkan ijazah dalam bentuk PDF dengan kapasitas yaitu 150 KB maksimal. Jadi siapkan di bawah 150 KB. Nah, kalau seandainya yang bahan tadi lebih 150 KB, maka file ijazahnya tidak bisa terupload. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah ibu-ibu kunjungi web dari video online. Baik, di sini kita login. Nah, ibu bisa login melalui ini ib.cpdnakes.org. Nah, selanjutnya apabila ibu-ibu sudah mempunyai user dan password, maka langsung masukkan user dan passwordnya. Nah, ini kebetulan user dan password saya. Tetapi kalau seandainya belum punya, maka kita akan melakukan member registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini di registrasi, ada di formulir registrasi, ibu harus memenuhi yaitu ada data dasar, alamat tinggal sesuai KTP, keterangan keanggotaan, pendidikan bidan terakhir, dan riwayat pendidikan terakhir, alamat kantor, dan kontak informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nama lengkapnya diisi. Nah, di sini saya akan menuliskan nama lengkap saya, Atika Yuni, tanpa gelar ya ibu-ibu. Nah, nomor KTP-nya sesuaikan dengan nomor KTP-nya. Ya. Kemudian tempat lahir, sesuaikan tempat lahirnya. Nah, selanjutnya tanggal lahir. Di sini tanggal lahirnya tinggal pilih bulan apa ibu lahir, misalnya 8 April, ya. Misalnya 8 Juni, tahunnya 1998 atau 94.
Nah, kemudian jenis kelaminnya wanita ya, karena kebetulan kita bidan, tentu kita semuanya perempuan. Kemudian agamanya diketik, siap. Nah, status pernikahan di sini ada menikah, ada cerai hidup, dan cerai mati. Nah, ibu silakan pilih apakah bagaimana status ibu sekarang. Kebetulan saya sudah menikah. Gelar depannya tambahkan kalau seandainya ibu mempunyai gelar depan. Gelar depan di sini misalnya dokter Anda atau yang lainnya. Sedangkan gelar belakang misalnya MKes atau SST, silakan sesuai dengan gelar ibu-ibu masing-masing. Selanjutnya itu alamat tinggal sesuai KTP. Nah, ini ibu lihat alamat ibu sesuai dengan KTP ibu. Alamatnya di mana? Misalnya saya ini jalan Yarona misalnya. Nah, provinsi silakan dipilih apakah provinsi. Nah, kebetulan saya provinsi Riau. Selanjutnya kabupaten juga silakan dipilih sesuai dengan kabupaten ibu masing-masing. Atau kalau saya kota silakan pilih. Sebelum saya kota Pekanbaru. Kemudian kecamatan pilih sesuai dengan kecamatan ibu-ibu, misalnya kecamatan Parampan. Kelurahan silakan dipilih, itu Sidoarjo Barat. Nah, kode pos saya 1894. Kode pos saya, nomor telepon kalau saya ada nomor telepon, misalnya 1761. Nah, kemudian mobile phone, berarti nomor handphonenya tambahkan. Selanjutnya itu keterangan keanggotaan. Nah, nomor anggota. Jadi ini diisi sesuai dengan nomor anggota di kartu IBI ya ibu-ibu. Nah, ibu sudah mempunyai kartu IBI, silahkan diisi nomor anggotanya. Kemudian pilih provinsi. Nah, tadi saya adalah provinsi Riau. Provinsi Riau, selanjutnya itu kabupaten. Nah, kebetulan saya adalah kota Pekanbaru. Kemudian pilih rantingnya. Di sini disediakan ranting di tempat saya di kota Pekanbaru, yaitu saya ranting Rakyat Yasin Penat. Nah, kemudian nama institusi. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke pendidikan bidang terakhir. Pendidikan terakhir adalah nama institusinya apa. Misalnya saya sekolah tinggi ilmu kesehatan Helvetia Medan. Kesehatan Helvetia Medan. Ini jenjangnya ibu silakan pilih, misalnya D3 kebidanan. Ya, Lanjutnya, masukkan tahun masuknya kapan dan tahun lulusnya kapan, masukkan nomor ijazah sesuai dengan nomor ijazah ibu masing. Nah, selanjutnya upload ijazahnya. Seperti saya sampaikan tadi, upload ijazahnya itu di bawah maksimal yaitu 150 KB. Jadi silahkan dipilih ijazahnya nanti, kemudian diupload. Ya, misalnya ini ijazah. Nah, setelah diupload, selanjutnya kita mengisi riwayat pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir silakan diisi kembali. Misalnya seperti saya tadi, sekolah tinggi ilmu kesehatan Helvetia, pilih jenjang pendidikannya apakah S1, S2, atau S3. Misalnya pilihannya adalah S1. Kemudian jurusan peminatan, misalnya kebidanan, atau kebidanan pendidik misalnya ya. Kemudian ini dan pendidik misalnya jurusan atau kesehatan masyarakat. Kemudian tahun masuknya kapan, silakan diisi sesuai dengan ijazah terakhir ibu. Kemudian tahun lulusnya kapan dan nomor ijazahnya. Kemudian kembali diupload ijazah terakhirnya dengan kapasitas di bawah 150 KB. Kemudian kalau ibu bekerja, setelah diisi ini selanjutnya yaitu isi alamat kantor. Misalnya ibu bekerja di Puskesmas. Puskesmas Kayu Kaki misalnya ya. Nah, selanjutnya alamat kantornya di mana, isi sesuai dengan alamat kantornya, kemudian kotanya kota mana, tempat Pekanbaru, ya, kemudian pekerjaan. Kemudian pekerjaannya misalnya sebagai
tenaga kerja sukarela, tenaga honorer kah, dosen swasta, dosen swasta. Jabatannya sesuaikan dengan tempat ibu bekerja, kemudian telepon kantor sesuaikan, tambahkan dengan alamat telepon kantornya. Selanjutnya yaitu masukkan kontak informasi. Di sini yang dimasukkan adalah email ya, Gmail ya ibu-ibu. Nah, jadi di email misalnya di sini saya masukkan email saya ini 86@gmail.com. Nah, selanjutnya kita tulis kembali email yang telah kita buat di atas seperti ini 86@gmail.com. Nah, selanjutnya kita klik daftarkan. Di sini saya tidak mengklik daftarkan karena saya sudah mendaftar sebelumnya. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah klik daftarkan, nanti akan masuk email seperti ini. Nah, email yang pertama masuk adalah email ini. Nah, email ini adalah email pada saat kita registrasi. Ya, ibu-ibu di sini. Oh, maaf, email yang pertama masuk adalah email ini. Ya, ini adalah email yang pada saat kita registrasi, yaitu pendaftaran Anda telah diterima, tidak ada transfer cabang yang bersangkutan akan melakukan verifikasi data yang Anda masukkan dan selanjutnya konfirmasi kembali melalui email. Nah, ini adalah email yang pertama. Nah, biasanya mereka akan membalas di hari kerja. Nah, selanjutnya setelah kita mendaftar, kita akan menunggu email berikutnya, yaitu email yang kedua. Nah, email kedua ini, ini adalah email yang kedua. Di sini dia akan memberikan user ID dan password. Nah, user dan ID dan password. Nah, user dan ID password inilah yang akan kita pakai untuk kita masuk ke dalam akun CPD online. Nah, kita berikan lagi. Nah, di sini saya sudah mempunyai user dan password. Selanjutnya silakan kita login menggunakan user dan password dari email yang kedua. Nah, untuk email yang kedua biasanya tidak langsung dibalas, jadi ibu-ibu harus menunggu sampai emailnya dibalas oleh organisasi profesinya. Nah, di sini ibu-ibu bisa lihat ada tampilannya, ada homepage, dashboard, preferred area, mailbox, dan top-up. Nah, sebelum kita masuk, maka sebaiknya lebih bagus kita melengkapi data-data kita, yaitu mulai dari identitas pribadi. Identitas pribadi di sini pertama yaitu silakan ibu pilih upload fotonya. Nah, untuk upload foto perlu diingat seperti saya sampaikan tadi, suhu berkasnya itu di bawah 150 KB. Nah, jadikan dia JPEG. Kalau seandainya dia PDF atau JPG itu tidak akan diterima, jadi harus JPEG di bawah 150 KB. Silahkan ibu upload. Nah, ini saya sudah mengupload foto saya. Kemudian isi lengkap-lengkap, perhatikan kembali apakah sudah benar. Kalau seandainya sudah dilengkapi, silahkan simpan. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan, silahkan diisi riwayat pendidikannya. Nah, ini ya, kemudian tempat kerja utamanya silahkan diisi. Nah, ini bisa diedit ya ibu, kalau seandainya tidak sesuai silahkan diedit. Kemudian tempat kerjanya juga disesuaikan di mana ibu bekerja. Nah, kalau saya bekerja di status saya sebagai pegawai swasta ya, saya bekerja di Akademi Kebudayaan Tingkat Pembaru. Jadi silahkan isi sesuai dengan data ibu masing-masing. Nah, kalau seandainya ibu ada punya surat izin praktek, silahkan dimasukkan nomor surat izin prakteknya dan masukkan filenya. Nah, file ini berbentuk JPEG atau PDF. Jadi boleh PDF, boleh JPEG, dan angkanya maksimal 200 KB. Nah, kemudian buat surat keterangan apa namanya. Nah, selanjutnya tempat kerja utama sudah, kemudian tempat praktik. Kalau seandainya ibu mempunyai praktek, ibu praktek di mana silahkan diisi. Kalau saya tidak berpraktek, kemudian data keanggotaan. Jadi silahkan diisi data keanggotaannya, bisa dilihat di sini. Nomor anggota organisasi, anggota cabangnya, anggota admin Sempena ya. Sebenarnya nama ini LPT Sempena. Kemudian tim wilayah P2KB-nya disimpan.
Baik, selanjutnya setelah melengkapi data kurikulum PT-nya, selanjutnya kita masuk ke BP2KB. Di sini ibu-ibu bisa melihat petunjuk teknisnya. Mungkin untuk menguploadnya ibu bisa melihat petunjuk teknisnya. Nah, selanjutnya bisa ibu perhatikan di sini langkah-langkah untuk melakukan penggunaan studi online, bisa dipelajari di sini. Ya. Dari langkah 1, langkah 2, langkah 1 permohonan melakukan BP2KB, langkah kedua pencatatan kegiatan BP2KB pada borang pengisian, langkah ketiga pengelolaan pulau kegiatan, kemudian langkah keempat pengelolaan dokumen persyaratan, dan langkah kelima rangkuman penilaian BP2KB. Nah, selanjutnya itu permohonan melakukan BP2KB. Nah, kalau seandainya ibu mau melakukan permohonan untuk ini, silakan tekan tombol tambah. Nah, nanti setelah tombol tambah dia akan keluar seperti ini. Nah, karena kebetulan saya STR-nya mati tahun 2024, jadi status kegiatan selesai belum selesai karena STR saya masih mati tahun 2024. Nah, selanjutnya lanjut ke borang pengisian. Nah, di sini ibu bisa mengangsur ya ibu-ibu untuk borang pengisian. Ibu tinggal pilih aja kata kunci kegiatannya. Kalau sana ibu menggunakan kata kunci, misalnya praktik profesi, nanti search. Nah, nanti ibu akan input. Misalnya ibu memberikan pelayanan keluarga berencana, KB dan KB ulang, praktik profesi atau pelayanan ulang. Silahkan input datanya. Input datanya. Nah, di sini silakan isi kembali. Nah, di sini nama institusinya apa, jumlah pasiennya berapa, dokumen buktinya diupload, kemudian kunjungan asetnya. Nah, jadi di sini sudah ada hitungannya ya, ibu-ibu. Hitungan SKP-nya sudah ada. Jadi kita tidak perlu capek-capek menghitung manual. Di sini sudah ada. Misalnya satu kunjungan asektor itu 0,08, dua kunjungan asektor 0,17. Jadi ini sudah ada hitungannya. Nah, ibu tinggal isi ini, nama institusi, jumlah pasien, dokumennya diupload, kemudian simpan. Nah, begitu selanjutnya ya ibu-ibu, ambil misalnya pendidikan berkelanjutan, silakan diisi search. Nanti ambil apakah ibu melakukan diklat learning, pelatihan atau kursus, pelatihan regulatory update, simposium, dan diisi sesuai dengan yang ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan SKP-nya. Nah, selanjutnya itu adalah borang pengisian. Nah, selanjutnya adalah booklog. Nah, ini ada kata kunci kegiatannya, misalnya ibu melakukan profesi kebidanan, search. Ya. Nah, kebetulan ini saya belum ada mengisi borang pengisian, sehingga buku log saya kalau di print itu masih 0. Ya, jadi itu ya ibu untuk pengisian CPD online. Selanjutnya itu dokumen persyaratan. Nanti ada dokumen persyaratannya, satu dokumen, jumlah dokumen yang diupload, kemudian ada rangkuman penilaian BP2KB. Nah, itu adalah macam-macam dari bagaimana kita melakukan registrasi pada CPD online dan bagaimana kita memasukkan persyaratannya. Baik. Mungkin itu aja tutorial pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang mau mengurus STR. Nah, untuk pengisian borang bisa diangsur-angsur. Misalnya dapat satu pasien langsung dimasukkan ke dalam borangnya, sehingga nanti pada saat STR-nya sudah mati, ibu tinggal melanjutkan kembali sampai 25 SKP. Dan ingat saya pesankan kembali bahwasanya SKP ini tidak bisa dirapel. Jadi 1 tahun itu cukup 5 SKP.
Jadi ibu-ibu silakan kumpulkan per tahunnya 5 SKP, dan kalau berdasarkan pertemuan kemarin, pertemuan dengan PCIB Kota Pekanbaru, bahwasanya pengurusan STR itu minimal dilakukan sebelum 6 bulan sebelum STR-nya mati. Aku sudah mulai mengangsur masukkan data kegiatan yang dilakukan ke Indonesia SKP melalui video online. Jadi untuk ibu-ibu kalau mau diangsur dari awal-awal boleh, atau mau diangsur 6 bulan sebelum STR mati juga sudah boleh, untuk mempermudahkan ibu-ibu semuanya. Nah, untuk jumlah SKP tadi sudah bisa dilihat di video online. Kita hanya melihat berapa jumlah SKP, misalnya pemberian pelayanan kesehatan berapa SKP tadi sudah kita sama-sama lihat. Jadi baiklah, mungkin itu aja tutorial penggunaan video online dari saya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu yang ingin melakukan perpanjangan STR online-nya, STR-nya, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.